menatap nasib penegakan HAM. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM sedunia tahun ini ditandai dengan pertanyaan besar soal nasib penegakan HAM di tanah air. Apalagi penelitian terbaru tentang pemenuhan dan perlindungan HAM negara-negara di dunia yang dirilis beberapa hari lalu oleh Global Rights Project atau GRIP sangat memprihatinkan bagi negeri ini. Tim riset yang berbasis di Pusat Studi Perdamaian dan Anti Kekerasan Universitas Rhode Island, Amerika Serikat itu memberikan Indonesia skor 28 dengan skala 1-100 dalam penegakan HAM. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain se-Asia Tenggara, performa penegakan HAM di Indonesia nyaris di nomor buncit. Skor terbaik sekaligus satu-satunya yang tergolong baik masuk nilai B ditorehkan Singapura, skor 82. Sisanya mendapat nilai F atau failed alias gagal dengan skor 52 untuk Timor Leste, disusul Filipina 40, Malaysia 38, Laos 38, Brunei Darussalam 34, Vietnam 32, dan Thailand 30. Di antara 15 negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-8 di bawah India dan Ethiopia. GRIP menyebut praktik demokrasi merupakan prediktor terkuat kinerja penegakan HAM. Di dalamnya ada sejumlah aspek seperti kebebasan berpendapat dan pers, kebebasan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, hak atas peradilan yang adil, dan partisipasi dalam pemerintahan. Setali tiga uang, skor buruk performa penegakan HAM di Indonesia juga diberikan oleh Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID. Indeks kinerja HAM di Indonesia pada 2023 menurun 0,1 poin ketimbang tahun sebelumnya menjadi 3,2 dengan skala 1-7. Skor itu kembali ke posisi saat Presiden Joko Widodo mengawali pemerintahan di periode keduanya pada 2019. Setara Institut menyebut penurunan indeks kinerja HAM pada tahun ini utamanya dipengaruhi melemahnya performa di tiga aspek, yakni pemenuhan hak hidup, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, hingga hak memperoleh keadilan. Skor tercatat terjun bebas pada aspek kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, turun 0,6 poin jika dibandingkan dengan pada indeks HAM 2019. Masih menurut Setara Institute, pembungkaman dilakukan lewat kriminalisasi maupun penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Di tahun politik ini, publik pun dipertunjukkan sederet aksi pelaporan ke polisi, pengadangan, hingga teror terhadap orang-orang yang dianggap vokal. Mereka dipersekusi karena pendapat mereka menyinggung penguasa maupun pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Sampai-sampai 62,9% masyarakat mengaku takut mengemukakan pendapat seperti yang terekam dalam survei Indikator Politik Indonesia. Pengabaian terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu turut melengkapi dosa melemahnya penegakan HAM tahun ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan penyelesaian. Akan tetapi, tidak ada satupun yang telah diproses oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung ataupun tuntas disidangkan di pengadilan HAM. Pantas saja bila kini publik mempertanyakan akan seperti apa penegakan HAM di pemerintahan selanjutnya. Pergantian kepala negara tidak bisa dimungkiri memberikan peluang akan ada perbaikan-perbaikan terhadap kinerja pemenuhan hak-hak mendasar rakyat yang dilindungi konstitusi. Meski begitu, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum berakhir. Masih ada waktu 10 bulan sebelum pelantikan kepala negara yang baru. Pemerintah saat ini berkesempatan meningkatkan performa penegakan HAM. Tidak muluk-muluk. Untuk saat ini, publik hanya berharap demokrasi dikembalikan pada relnya. Hormati kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan selenggarakan pemilu yang adil dengan tanpa tekanan, intimidasi, apalagi kecurangan. Dari situ, harapan akan adanya penghormatan terhadap HAM bisa hidup kembali.